Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eti Suryani. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS Lemdiklat Polri gelombang 7 angkatan 34 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komitmen mutu. Sebelum menjelaskan komitmen mutu, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian, efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh seberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, nihil atau cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Yang ketiga, kesesuaian terhadap spesifikasi. Selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa, meliputi telepon, koran, email, dan telegram. Konsep dasar dan pengertian mutu. Konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi terkait pemuasan kebutuhan manusia yang semula lebih berorientasi pada terpenuhinya jumlah atau kuantitas produk sesuai permintaan, dan kini ketika aneka ragam hasil produksi telah membanjiri pasar, maka kepuasan customer lebih dititikberatkan pada aspek mutu atau kualitas produk. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Kemudian, menjaga komitmen mutu. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, peran. 3, prosedur. 4, hubungan. Dan yang kelima adalah kepemimpinan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, manajemen mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Menurut Bill Critch dalam Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu, sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut. Di sini ada organisasi, kemudian produk, proses, pemimpin, dan komitmen. Kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula. Dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi, organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama, metode Plan Do Check S atau PDK. Metode ini digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Metode ini terdiri dari 4 langkah: perencanaan, melaksanakan, pemeriksaan, dan melakukan tindakan. Yang kedua, diagram sebab dan akibat. Diagram sebab dan akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Diagram tersebut bisa terbentuk tulang ikan sehingga bisa disebut dengan fishbone diagram. Dengan fishbone diagram dapat diidentifikasi sumber permasalahan yang berasal dari unsur dari manusia, lingkungan, metode kerja, bahan kerja, dan ukuran atau standar. Nilai-nilai dasar orientasi mutu meliputi
1. Nyata atau berwujud. 2. Keandalan. 3. Cepat tanggap. 4. Kompetensi. 5. Kemudahan. 6. Keramahan. 7. Komunikasi. 8. Kepercayaan. 9. Keamanan. 10. Pemahaman pelanggan. 5. Dimensi karakteristik mutu pelayanan. 1. Bukti langsung meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. 2. Kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan. 3. Daya tangkap yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 4. Jaminan yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, ataupun keraguan-raguan. 5. Empati yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik, meliputi 1. Memahami tugas pokok dan peran masing-masing. 2. Kompeten pada bidang pekerjaannya. 3. Memiliki target mutu pelayanan. 4. Memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan. 5. Menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.